Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, kembali lagi di video Widya Fitri Nur Ajijah dari NIM 2305127293 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah telaah kurikulum, yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, dari data dan penjelasannya bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia, sebagian besar dari mereka pada umumnya belum mengetahui secara rinci bagaimana sejarah perjalanan kurikulum yang digunakan pada sistem pendidikan di negara kita. Pemahaman mereka pada umumnya hanya terbatas pada pengertian bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah saat ini adalah kurikulum yang tidak mengalami perubahan. Padahal selama ini Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum yang digunakan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kronologis pemberlakuan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara dan juga landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan dan menciptakan peserta didik yang berkualitas dan siap berdaya saing secara internasional. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang ketiga yaitu ada tuntutan global dan standar internasional. Tuntutan global dan standar internasional dalam dunia pendidikan juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Seiring dengan adopsi standar global, kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internasional. Yang keempat yaitu konsultasi dan partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder seperti guru, orang tua, siswa, ahli pendidikan, dan pemerintah menjadi penting dalam merumuskan perubahan kurikulum. Konsultasi dengan berbagai pihak membantu menciptakan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan. Nah, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan.
seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan Kurikulum 1964 dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya. Nah, yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki kolerasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjuruan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Nah, yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repilita tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik, karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Nah, yang keenam yaitu Kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Nah, yang ketujuh yaitu Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA Sekolah Menengah Atas menjadi SMU Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Nah, yang ke-8 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi,
indikator-indikator evaluasi dalam menentukan keberhasilan pencapaian, serta mengembangkan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Nah, yang kesembilan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Nah, yang ke-10 yaitu Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, yang ke-11 yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2002 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evaluasi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Perubahan tersebut dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sistem teknologi di negara. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagamaan, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas serta dapat berdaya saing secara internasional. Nah, cukup sekian video pada pembelajaran kali ini. Saya Widya Fitri Nur Ajijah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.